3. Kerja bakti lingkungan gereja. Diberitahukan kepada segenap warga GKJ Pekalongan bahwa Panitia Masa Pentakosta 2026 mengundang segenap warga untuk mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan gereja yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026 pukul 8 pagi. Adapun setiap warga dimohon membawa alat kebersihan dari rumah masing-masing, serta setiap kelompok turut menyiapkan konsumsi berupa snack, sedangkan minuman akan disediakan oleh panitia. Bapak Ibu yang terkasih, kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga yang ibadah secara online melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Baik Bapak Ibu, ibadah pagi hari ini adalah ibadah Minggu Paskah yang ke-6 dengan tema Iman yang Lentur Tak Akan Gugur yang akan dipandu oleh Bapak Anto Dwi Sujarwono. Bapak Ibu, mari kita akan mengambil saat hening sejenak. Saat hening cukup, mari kita undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bersama dari PKJ 242, bait yang pertama dan yang kedua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku, dan selanjutnya. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara umat-Nya dan tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus yang bangkit dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Disilahkan duduk. Tema ibadah, iman yang lentur tak akan gugur.
Jemaat dapat memahami tentang iman yang lentur dalam perubahan hidup yang radikal dan kondisi yang tidak menentu. Nyanyian pujian NKB 170 untuk bait yang pertama dan bait kedua, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat dan seterusnya. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik dunia menanti pelangi kasih Tuhanku. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap dan seterusnya. Awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara, Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, identitas kita sebagai murid Kristus nampak dari kasih. Sayangnya terkadang kita gagal mewujudkan kasih. Maka mari kita mengakui dosa di hadapan Allah di dalam doa saya hantarkan. Begitu besar kasih-Mu ya Allah dalam kehidupan kami. Sungguh kami sangat merasakan bahwa hidup kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang secara terus-menerus boleh kami rasakan juga Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih setiap pekerjaan-pekerjaan kami, usaha kami, setiap kekuatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami, hingga kami boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk orang-orang terkasih di sekeliling kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah keluarga, masyarakat, pekerjaan, seringkali kami menyakiti orang-orang di sekitar kami, melalui tutur kata kami, melalui tindak tanduk kami. Kami mohon ampun Tuhan, terkadang kami juga memiliki pemikiran yang tidak baik kepada mereka. Ampuni kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih.
bagaimana kami juga harus mengasihi orang lain, bagaimana kami juga harus memberikan kasih itu kepada sesama kami. Ya Allah, kami mengakui bahwa kami seringkali melukai hati Tuhan. Kami juga sering memberikan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Inilah doa pertobatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 467 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan selanjutnya. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Efesus pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyanyian syukur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, dan seterusnya. Sejauh timur
Marilah kita menyambut firman dengan kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, betapa besar pengampunan-Mu atas hidup kami. Hidup kami mungkin hancur, mungkin berkali-kali kami terbentur. Tetapi Engkau penuh dengan kasih dan rahmat menolong kami. Tuhan Yesus, kesempatan yang indah ini kami akan menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Tuntun kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami terima, terlebih kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu saja. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Monggo Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa dibuka dan kita akan baca dan dengar bersama. Akan saya bacakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saya ulangi, yaitu Roh kebenaran. Saya ulangi lagi, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Saya minta tolong berjabat tangan minimal 5 orang ke depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Boleh mengucapkan salam sejahtera, sehat, bahagia, luar biasa, dan yang lainnya. Kiranya memberkati kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, monggo pinarak malih. Puji Tuhan, puji syukur ketika kita berjabat tangan ada interaksi di mana ada damai, ada yang tergerak dalam hati kita, apalagi kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Tentunya wajahnya saya lihat dari sebelah selatan sampai sebelah utara, tadi ketika bersalaman tidak ada yang merengut. Saya amati satu persatu, total jemaat yang datang sekitar 400, luar biasa. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini
ramai sekali, baik di dalam gedung gereja maupun di luar gereja, ya kan, sedang ada event. Oke, saya membawa, ya ini, ada yang tahu namanya Bapak Ibu? Wah, pintar sekali, spon ya. Ini punyanya istri saya Bapak Ibu. Tadi saya ambil, ya ini. Baik, Bapak Ibu, spon. Spon ini digunakan untuk apa Bapak Ibu? Cuci piring, betul. Siapakah laki-laki yang ada di sini atau para suami yang di rumah membantu istrinya cuci piring? Angkat tangan. Wah, Pak Marsono, luar biasa. Tentunya ketika membantu tugas istri paling tidak tahu ini Pak Marsono ya. Ini kalau spon ini ternyata terdiri dari 2 bagian yang saya bawa. Ini sengaja saya pakai plastik putih biar tidak ada mereknya, ya kan? Disyuting ya. Baik, ini ada sisi yang berwarna hijau ini kita sebut sebagai sisi apa? Sabut ya, atau tapas. Untuk apa Bapak Ibu? Ya, ini digunakan untuk kerak yang membandel biasanya. Kalau yang sebelah sini yang berwarna kuning ini teksturnya lembut, ya kan? Sisinya lembut. Bapak Ibu, misalkan ini saya pakai untuk cuci piring sekarang bisa atau tidak? Ya. Kalau ini saya pakai dengan kondisi yang saya bawa ini bisa enggak? Ada yang menjawab bisa tadi sebelah sana, ada yang menjawab tidak bisa. Mungkin bisa Bapak Ibu dengan kondisi seperti ini mungkin bisa tapi tidak maksimal. Karena apa? Harus dikasih sabun boleh, karena ini yang kuning ini menyerap sabun dan juga bisa dikasih air biar kerjanya maksimal. Jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan hidup kita seperti spon. Kalau tidak dikasih sabun, tidak dikasih air. Jangan-jangan hidup kita seperti spon. Kering. Bapak Ibu merasakan enggak? Ada potensi di dalam diri Bapak Ibu serta saudara yang luar biasa. Tetapi Bapak belum menggunakan secara maksimal. Ini gambaran kehidupan kita Bapak. Saya yakin dan percaya setiap manusia diciptakan sangat berharga di mata Tuhan. Setuju firman Tuhan tersebut? Jadi mungkin saya tidak bisa seperti Pak Marsono, mempunyai keahlian di bidang Marsono. Tetapi Pak Marsono belum tentu bisa punya keahlian seperti seorang TNI. Atau mungkin seorang TNI tidak bisa mempunyai keahlian sebagai seorang petani. Ini kan sebuah contoh. Setiap manusia berharga di mata Tuhan, apapun pekerjaannya, apapun rutinitasnya setiap hari, ada bagian-bagian yang dipakai Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Next. Ya, ada sebuah tokoh, ada yang tahu angkat tangan? Ganteng sekali ya. Ya. Next. Nah ini jawabannya Bapak Ibu. Ya. Nah, kita menyebutnya Tan Malaka. Ia dikenal sebagai pejuang, pahlawan nasional, gerilyawan, dan seterusnya. Apa yang menarik dari Tan Malaka? Next. Ada kalimat yang saya kutip yaitu terbentur. Saya sampai heran, kenapa terbentur ditulis 3 kali? Terus baru terbentuk. Apakah ini salah cetak, saya salah referensi, saya salah mencari Google, salah mencari sumbernya? Ternyata memang betul Bapak Ibu. Terbentur. Apakah di dalam kehidupan kita seperti ini? Baru terbentur sekali sudah menyerah, ataukah kita terbentur berkali-kali di dalam kehidupan kita
baru kita terbentuk hidup kita. Ya, ini adalah kutipan filosofis ya, terkenal dari Tan Malaka yang bermakna bahwa karakter, kekuatan, keberhasilan seseorang dibentuk melalui serangkaian rintangan. Dalam hidup kita Bapak Ibu, apakah kita menyerah ketika kita ada pergumulan hidup? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara itu pernah yang mengalami namanya pergumulan hidup. Bahkan tidak hanya sekali, berkali-kali ditempa hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Lah, akhirnya terbentuk. Maukah kita dibentuk oleh Tuhan atau menyediakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan dengan cara terbentur tidak hanya sekali. Ya. Salah satu kalimat dari Tan Malaka mengandung makna yang sangat dalam bahwa transformasi hidup merupakan proses panjang yang tidak instan. Saya ulangi, tidak instan. Dibutuhkan ketahanan dan kesabaran, resistensi. Gereja yang adaptif diambil tema di masa Pentakosta. Ada daya tahan, ada daya juang. Dan membutuhkan namanya kesabaran. Di dalam setiap benturan ada proses belajar untuk menyesuaikan, adaptasi. Dan adaptasi agar terbentuk tidak menjadikan pecah tetapi semakin kuat. Bapak Ibu, mungkin kalau di dunia pekerjaan itu sekarang kita dituntut oleh perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat, target yang tinggi dari tahun ke tahun tidak turun tetapi target semakin tinggi. Apakah Bapak, Ibu, serta Saudara ketika atasan Bapak, Ibu, Saudara memerintah, jawaban Saudara adalah siap, siap, laksanakan, siap. Seperti itu ya. Saya kemarin ada diskusi yang cukup hebat dengan Pak Eli di Comal, ya kan? Ketika kita menghadapi hal seperti itu, ketika kita bilang siap di dalam pekerjaan kita, apakah kita sudah paham dengan makna siap itu? Apakah kita hanya terbelenggu, siap laksanakan untuk menyenangkan atasan kita? Ya. Apakah kita harus mempunyai sesuatu yang adaptif di dalam menanggapi hal tersebut? Next. Ya, ini di dalam konteks Alkitab, saya ambil gambar ilustrasi seperti ini. Ternyata ada yaitu di dalam Mazmur atau pemazmur itu menyampaikan bahwa tentang Allah memurnikan umat seperti orang memurnikan perak. Proses pemurnian perak membutuhkan proses yang panjang. Pernah Bapak Ibu baca? Yang pertama itu perak mentah dipanaskan sampai pada titik lelehnya. Itu sebuah proses Bapak Ibu. Terus kemudian lalu dipisahkan dari kotoran-kotoran di dalamnya. Ketika perak itu murni terus didinginkan, ia dapat ditempa menjadi berbagai perhiasan dan kerajinan yang Bapak Ibu pakai sekarang. Ya, prosesnya panjang, tidak mudah. Kalimat yang menarik dari ilustrasi ini adalah ditempa. Ketika Tan Malaka tadi mengatakan terbentur, ini prosesnya ditempa berkali-kali. Dari perak mentah hingga menjadi sesuatu yang berharga dibutuhkan yang namanya proses. Ya, proses terbentur berkali-kali hingga terbentuk menjadi perak yang indah. Kadang Tuhan mengizinkan hal terjadi atau masalah terjadi dalam kehidupan kita supaya kita itu menjadi sesuatu yang berharga sehingga kita terbentuk. Ya. Demikian juga iman orang percaya di tengah dunia ini. Iman selalu berkaitan dengan pengalaman dan pengalaman-pengalaman dalam hidup termasuk pengalaman yang tidak menyenangkan. Oh, saya hidup selama ini kok banyak yang tidak menyenangkan. Mungkin ada yang berkata demikian. Tetapi seberapa kuatkah kita mau bertahan? Berapa kuatkah kita sabar?
Ya. Dapat menjadi sarana terbentuknya iman yang lentur karena terus dimurnikan dan ditempa. Bapak Ibu, maukah dimurnikan oleh Tuhan, ditempa oleh Tuhan sehingga kita memperoleh mahkota kehidupan? Jangan sampai kita seperti spon tadi, kering Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini merasakan hidup kok begitu-begitu saja. Tetapi ingat dan percaya, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Di dalam Mazmur juga disampaikan, pemazmur, iman yang lentur ditunjukkan melalui ungkapan syukurnya kepada Allah, meskipun melalui situasi yang tidak mudah. Apapun situasinya, pada akhirnya dia tetap mengatakan bahwa Allah adalah pembebas yang setia. Jadi seberapa besar apa yang kita hadapi, kita yakin dan percaya selama ini kita itu dijamin oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak Tuhan pelihara dalam hidup kita. Saya kadang berdiskusi atau ngobrol dengan Adi Yuswo. Banyak hal yang saya petik di dalam kehidupan. Artinya apa? Di usia yang rata-rata di atas 70, tetapi jiwanya tidak pernah lentur Bapak Ibu. Kuat. Bahkan saya lihat seperti Bu Tin Jarot misalkan. Usia 76, kayak rokok ya Bu. Terus kemudian semangatnya yang saya tiru. Kemana-mana siap, pelayanannya luar biasa. Itu kan hal-hal yang baik yang perlu kita tiru, ya kan? Mungkin fisiknya turun, tapi semangatnya melebihi kekuatan fisik Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mengaruniakan kekuatan di dalam dirinya. Ini tidak hanya Bu Tin Jarot saja, banyak sekali. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita lakukan dengan sukacita, kita bersyukur, pasti kita bisa. Baik, selanjutnya iman yang lentur bukan menjadi lentur karena dirinya sendiri, tetapi karena kesediaan untuk selalu dibentuk dan diproses oleh Tuhan Allah kita. Sehingga dalam setiap proses perubahan yang dicari bukanlah kebenaran menurut versinya sendiri, saya ini yang benar. Yang menarik kan kemarin saya khotbahkan, sudah viral kan ya, kalau tidak karena saya tidak jadi dokter, waduh, kalau jadi presiden terlalu ketinggian. Ya. Paham maksud saya Bapak Ibu ya. Tetapi apa yang menjadi kehendak Allah semesta ini yang kita jadikan pegangan. Kelenturan itu muncul dari relasi yang sungguh-sungguh dengan Allah. Relasi yang dimana kita merasa aman untuk dibentuk karena kita tahu bahwa tempaan hidup dari Allah tidak akan menghancurkan hidup kita. Nah, ini yang saya pegang. Ketika kita ditempa berbagai macam persoalan hidup, berarti ada level yang akan ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin hidup kita, derajat kita, martabat kita akan dinaikkan. Kita tanpa sadar, kita harus melewati ujian itu untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi dalam hidup kita. Kita berbicara di dalam Injil Yohanes ayat 15 tadi, pasal 14 ayat 15 sampai 21, itu dikatakan demikian. Jadi sebagai penguatan bagi para murid agar mempersiapkan diri dengan perpisahan dengan Tuhan. Poinnya seperti itu. Dan Parakletos atau roh penolong, saya baca 3 kali tadi, hadir bukan untuk menemani dan mendampingi para murid sepeninggal Yesus, tetapi menunjukkan bahwa mereka ada di dalam relasi kasih dengannya, yang membuahkan sikap taat. Memang berat ketika kita ditempa berbagai macam permasalahan. Nah, ini ada kata yang menarik adalah taat. Apakah kita taat pada kebenaran dan kehendak Tuhan? Seringkali kadang ketika kita ditawari suatu kedudukan atau jabatan menjadi seorang kepala, kita kadang meninggalkan yang namanya kebenaran. Meninggalkan Kristus.
Dan itu banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya sikap taat setia itu adalah jaminan kasih Allah di dalam hidup kita. Selain itu, iman yang lentur berporos dalam kebangkitan Kristus. Ya, ada jaminan ayat yang luar biasa. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus, Tuhan Allah memberikan roh kebenaran walaupun sudah tidak bersama-sama dengan Yesus di dunia pada waktu itu murid-muridnya. Begitu pula ketika roh kebenaran tinggal di dalam kita, kita dituntut untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti perintahnya. Dan Tuhan memberikan roh penghibur, roh penolong kepada kita. Sampai saat ini. Dan tidak menjadikan kita yatim piatu. Di dalam ayat tadi yang kita baca, artinya demikian. Kita tidak dibiarkan hidup sendirian. Tetapi kita hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Allah dan orang-orang percaya. Kita akan belajar ciri-ciri iman yang lentur, Bapak Ibu. Seperti hal ini, spon itu sebenarnya lentur, Bapak Ibu ya. Menyesuaikan apa yang akan kita cuci, misalnya kita mencuci sebuah mangkok, dia mengikuti lengkungannya, atau kita mencuci sebuah kotak, panci atau mungkin alat dapur lainnya, kita cuci, dia mengikuti ke celah-celah tersebut. Ya. Yang pertama, iman yang selalu ditempa dan dimurnikan dalam pengalaman hidup. Ya. Jadi kita tiap hari sadar atau tidak sadar, kita dihadapkan yang namanya tempaan hidup. Yang kedua, iman yang hidup dalam relasi kasih dengan Allah dan kesadaran untuk taat kepadanya. Dibutuhkan daya juang, ketaatan untuk kita bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, iman yang bergerak dengan berporos pada kebangkitan Kristus. Dengan demikian, kita tidak memilih jalan selain jalan kebenaran dan kebaikan meskipun dunia menekan kita. Ya, ini yang dimaksud dengan daya tahan sekaligus daya juang orang percaya. Ya. Kita juga belajar dari Rasul Paulus tentunya memberitakan Injil di Yunani, yaitu di Athena, di tengah masyarakat yang majemuk dan religius. Ia tidak menghakimi, Bapak Ibu, tapi mengamati, mau mendengar dan berdialog. Menggunakan mezbah untuk memperkenalkan Allah, teguh memberitakan kebangkitan Kristus ketika diejek, tidak marah dan tidak defensif. Percaya Roh Kudus bekerja, akhirnya beberapa orang percaya. Itu yang luar biasa. Yang perlu kita teladani berikutnya adalah upaya mewartakan berita Injil sukacita. Bagaimana Injil bisa sampai kepada kita yang berbeda-beda waktu berabad-abad dari masa Kristus di dunia. Karena kelenturan iman dan ketangkasan rohani para pekabar Injil. Jadi kita berterima kasih kepada pekabar-pekabar Injil karena mempunyai kelenturan iman. Jadi ketika kita dihadapkan di dalam pekerjaan kita mungkin suasana majemuk, mungkin kita minoritas, ini seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita harus mempunyai yang namanya kelenturan iman seperti ciri-ciri yang ada di layar. Apa yang kita lakukan, ya sebenarnya dalam kehidupan kita itu kan mau mendengar sebelum bicara, ya kan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengajak kita mendengar dulu cerita orang lain, pergumulan dan cara berpikirnya. Ya kan? Kelenturan bukan berarti melepas pegangan, tapi semakin kuat karena berakar pada Kristus dan kuasa kebangkitan. Ya, kita tetap memilih jujur, tetap mengasihi, tetap berharap. Iman tidak harus dijelaskan panjang lebar, Bapak Ibu. Justru melihat Kristus melalui sikap, tindakan, dan cara memperlakukan sesama. Contoh ya, bersikap adil di tempat kerja, hadir bagi yang terluka, berani berdialog. Iman yang lentur bukan yang lemah,
tapi iman yang cukup kuat untuk dibentuk dan tidak gugur, justru semakin memuliakan Allah. Next. Ya. Ini salah satu gambar yang saya ambil terkait dengan tema saat ini, iman yang lentur tidak akan gugur. Salah satunya yaitu pohon bambu. Kalau kita ketahui pohon bambu ini seringkali dianggap sederhana. Menarik tidak? Mungkin sebagian orang akan mengatakan pohon bambu itu tidak menarik. Masih banyak pohon-pohon lain yang lebih menarik. Ya. Namun di balik penampilannya, ya, yang ramping bambu itu justru menyimpan pelajaran rohani yang mendalam tentang kekuatan, ketekunan, dan pertumbuhan. Ya, kita belajar di dalam Tuhan yaitu membangun akar di balik kesunyian. Ya. Sebelum tumbuh menjulang, pohon bambu itu menghabiskan waktu bertahun-tahun. Nah, mungkin kalau dalam hidup kita itu kepinginnya hanya yang instan saja. Ini lihat pohon bambu itu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperkuat akarnya. Tahu ya Bapak Ibu, akar pohon bambu di bawah tanah secara kasat mata seolah-olah tidak ada pertumbuhan, ya kan? Dibangun dulu tuh pondasinya. Yang boleh kita ambil adalah yaitu seringkali kita merasa hidup stagnan. Doa kok belum terjawab, hidup kok seperti ini aja terus, ya kan seperti itu. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan fondasi karakter dan iman Bapak Ibu. Yang kedua, kelenturan yang menghasilkan keteguhan. Saat badai dan angin kencang datang, ya, bambu tidak melawan dengan kekuatan. Bapak Ibu itu balerina itu dia itu lemah atau kuat. Kalau lentur pasti setuju ya, semua di sini setuju ya. Jadi namanya balerina itu pasti lentur. Di balik kelenturan itu, apakah memang dia lemah atau kuat, Bapak Ibu? Kuat. Karena butuh yang namanya keseimbangan itu butuh kekuatan. Coba kita belajar sama Bu Hari, ya kan? Saya tuh sering diajari Bu Hari, berdiri satu kaki, goyang-goyang-goyangkan, gitu kan? Kadang seumuran saya itu, kadang nyon sewu, berapa detik saya aduh keseimbangan goyah. Ternyata yang namanya kelenturan itu butuh yang namanya kekuatan, begitu ya Bu Hari ya. Nah, di dalam kehidupan kita, lentur bisa disimpulkan adalah ketahanan resistensi yang adaptif. Memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini selalu menjadikan tolak ukur atau gambaran. Kekuatan sejati seorang percaya tidak diukur dari seberapa keras ia bertahan. Ada yang masih mengeraskan diri di sini Bapak Ibu, bertahan dengan pendiriannya, bertahan kalau saya bisa, ya. Melainkan seberapa dalam akarnya tertanam dalam Tuhan. Sudahkah kita menanamkan akar iman kita percaya di dalam Tuhan dan seberapa dalam. Dan seberapa bijak ia berserah kepada kehendaknya, bukan mengandalkan kekuatan. Saya mampu. Jangan takut terhadap badai yang menerpa hari ini. Tetaplah berakar kuat, tetaplah rendah hati, dan tetaplah bertumbuh bersama Tuhan. Badai mungkin menggoyahkanmu Bapak Ibu, tetapi tidak akan menghancurkanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuki saat teduh untuk kita semua. Mari kita
berdoa. Bapa yang penuh kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami tahu kami membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lupa berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu diterpa berbagai macam pergumulan hidup. Ketika masalah satu belum selesai, sudah muncul masalah dua, muncul masalah yang lain. Tetapi tempaan-tempat hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu akan membentuk hidup kami menjadi lebih berharga. Hidup kami menjadi lebih baik. Izinkan kami Tuhan untuk mampu diproses, untuk mampu diubahkan, dibentuk menjadi pribadi yang berguna, memiliki iman yang lentur. Bukan berarti kami lemah, tetapi kami kuat di dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Lentur bukan berarti kami tidak mampu, tetapi kami menyesuaikan di dalam kondisi iman kami sehari-hari menjadi lebih adaptif di dalam pergumulan dan perubahan-perubahan hidup yang radikal, yang hidup yang tidak menentu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Engkau menjanjikan kepada kami Parakletos, roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang menjadikan relasi hubungan persekutuan yang erat dengan Engkau dan orang-orang percaya. Sehingga kami dimampukan tidak menjadi yatim piatu, tidak hidup sendirian, tetapi kami mempunyai Tuhan sebagai penolong kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di segala zaman dan di segala tempat, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama berdoa syafaat. Saya hantarkan. Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, yang kami kasihi, dan yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berterima kasih Tuhan telah menuntun serangkaian ibadah kami pada hari ini. Dari awal hingga sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah menyertai kami semua, para petugas ibadah, mulai dari song leader, Tuhan akan memberkati di dalam kehidupannya sehari-hari, organis, operator LCD, soundman, maupun petugas-petugas lain yang belum saya sebutkan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memelihara di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa,
kami berdoa untuk gereja terkasih GKJ Pekalongan, mulai dari Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito yang Engkau pakai untuk melayani kami semua. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kelancaran di dalam pelayanannya, dan tentunya kehidupan bersama dengan keluarganya damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk segenap majelis GKJ Pekalongan, kiranya Tuhan mampukan di dalam pelayanannya penuh dengan semangat, sukacita, dan dapat melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk segenap komisi-komisi, kelompok-kelompok, kepanitiaan, maupun yang lainnya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan, sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat GKJ Pekalongan, kiranya Tuhan senantiasa menjaga di dalam kehidupannya, memberikan damai sejahtera, berkat yang melimpah, serta kekuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga teringat mungkin pada saat ini ada saudara kami yang belum bisa bergabung bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah, yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa untuk menjaga, memberikan kesembuhan. Begitu pula dengan saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang ada pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberkati, melindungi, dan menyertai di dalam aktivitasnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk segenap warga yang saat ini sedang mencari sebuah pekerjaan, yang lulus kuliah, yang sedang bekerja keras untuk melamar, kiranya Tuhan sediakan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, mencari jodoh. Kami yakin dan percaya melalui usahanya, Tuhan menyediakan jodoh yang sepadan, yang telah Tuhan sediakan bagi saudara-saudara kami dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada pergumulan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas sehari-hari, di dalam kantornya, di dalam lingkungan kerjanya, kiranya Tuhan juga selalu melindungi, memelihara, sehingga semuanya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tentunya beban-beban pekerjaan Tuhan akan ringankan, akan mudahkan. Saya yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus, ketika kita percaya semuanya dapat terlewati dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menempuh pendidikan di tingkat yang paling rendah sampai tingkat perkuliahan, yang sedang kuliah. Tuhan juga akan berikan kemampuan, kekuatan, sehingga apa yang dikejar cita-citanya Tuhan selalu memelihara dan melindungi, sehingga terwujud sesuai dengan keinginannya. Terlebih segala sesuatu menurut kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa mungkin dari saudara-saudara kami di sini maupun yang di rumah, atau yang sedang menyaksikan di channel YouTube GKJ Pekalongan, apapun yang sedang mereka kerjakan yang menjadikan suatu pergumulan hidup, Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan solusi yang luar biasa. Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga berdoa untuk segenap jajaran pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah dan pemerintahan yang paling rendah. Kiranya Tuhan memberikan kebijakan-kebijakan yang luar biasa dari pejabat-pejabat, pimpinan-pimpinan, kepala-kepala yang ditunjuk, memberikan amanat sehingga apa yang dikerjakan, yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang benar dan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus, banyak sekali permohonan-permohonan kami yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengerti dan mendengar akan keluh kesah kami, akan permohonan doa kami, dan Tuhan akan senantiasa memberkati hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan bersyukur atas karunia berkat anugerah sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mempersembahkan berkat sebagian kecil rezeki yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Adapun dasar firman persembahan pada ibadah pagi hari ini terambil dari 116, Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Demikian firman Tuhan sebagai dasar persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan diiringi lagu NKB 133 bait yang pertama dan kedua, syukur padamu ya Allah, dan seterusnya. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan. Ya Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan pada pagi hari ini, di mana kami boleh mengerti
boleh belajar mengenai iman yang kuat dan lentur Tuhan. Karena dengan iman yang kuat dan lentur, di tengah pergumulan kehidupan kami semakin kuat. Dan kami selalu mengandalkan Engkau di setiap rencana-rencana kami dan pergumulan kami, sehingga kami mulai terbentuk dari pergumulan-pergumulan ini, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mempersembahkan sebagian kecil rezeki berkat yang Kau berikan kepada kami di tengah kehidupan kami. Persembahan-persembahan ini baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan-persembahan lain, kiranya Engkau terima dan Engkau kuduskan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat menjadi dasar di dalam pelebaran kerajaan-Mu dan di dalam pelayanan di Gereja Kristen Jawa Pekalongan ini, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu maupun petugas yang Engkau tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berkati, Engkau mampukan, Engkau urapi, sehingga di dalam pengelolaan keuangan ini dapat berjalan dengan baik dan diberikan kejujuran Tuhan, sehingga persembahan ini berguna untuk pelayanan di gereja ini. Ya Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan undur di tempat ini, ibadah ini, kiranya Engkau berkati kami di dalam perjalanan kami ke rumah masing-masing, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga kami di rumah dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, kami juga mohon pengampunan akan dosa-dosa kami apabila di dalam ibadah pagi ini terselip dosa dan kesalahan, baik di dalam pikiran kami, perbuatan kami, kiranya Engkau ampuni. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita nyanyikan nyanyian pengundusan dari Kidung Jemaat 340, bait yang pertama dan kedua. Hai bangkit bagi Yesus dan seterusnya. Sama
kasih, kita undur dari ibadah ini kiranya membawa bekal yang luar biasa dari firman Tuhan, pengutusan dan berkat demikian. Pergilah ke dalam dunia dengan iman yang lentur dan teguh, ditempa oleh kasih Allah dan dituntun oleh Roh Kudus. Nyatakanlah kasih dengan bahasa yang hidup dalam sehari-hari, sehingga nama Allah dimuliakan oleh segala bangsa dan seluruh dunia. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.